Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Fredrickson dari Naga Clothing. Saya ingin memberitahukan teman-teman di video kali ini cara menghitung HPP atau modal produk yang kita jual. Kalau di Naga Clothing itu kan kita menjual kaos polos ya, jadi mungkin biar lebih relate dengan teman-teman juga, kita akan menghitung harga kaos polos dari Naga Clothing. Tapi semua angka di sini adalah asumsi karena harga bahan, harga jahit, ya kan, harga bahan baku yang ada di Bandung tempat kami di sini dari tempat teman-teman itu berbeda. Jadi kita gunakan asumsi rata-rata aja ya. Nah, yang pertama, cara menghitung HPP atau modal produk itu sangat mudah sebenarnya. Tapi ini sangat krusial karena kalau teman-teman nggak tahu HPP produknya berapa, teman-teman mau jual dengan harga berapa, mau dapat profit berapa, keuntungannya juga jadi bingung kan. Akhirnya ekspansi dari perusahaan itu akan sulit terjadi karena angka dalam perusahaan itu pun membingungkan, tidak ada. Salah satunya HPP. HPP ini angka yang sangat penting. Modal produk itu angka yang sangat penting. Jadi kita mulai aja. Yang pertama itu kita harus tahu tentang total biaya dari membuat satu produk itu sendiri. Total biayanya berapa. Nah, yang kedua itu adalah total persediaan. Nah, dari total biaya sendiri harus diingat kalau misalnya contoh membuat kaos polos itu kan ada bahannya, ada ada plastiknya, ada benangnya, ada biaya jahitnya, potongnya, finishingnya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang terjadi pada saat operasional. Tapi teman-teman harus pahami bahwa ada biaya-biaya lain selain daripada biaya-biaya yang tadi saya sebutkan. Itu adalah biaya-biaya seperti gaji kurir, biaya internet, listrik, biaya makan, dan lain-lain ya. Nah, sekarang tapi saya sederhanakan. Yang teman-teman harus pahami adalah biaya itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost. Fixed cost itu apa, Bang? Fixed cost itu adalah biaya tetap. Artinya biaya ini tuh tidak akan tidak tergantung kepada operasional dalam perusahaan itu sendiri. Artinya mau ada penjualan ataupun tidak ada penjualan, biayanya tetap sama. Contohnya untuk pembuatan kaos polos, gaji kurir yang ngambil bahan dari toko bahan ke tempat usaha kita, biaya internet, biaya listrik, biaya makan, semuanya itu tuh akan tetap terjadi walaupun tidak ada penjualan, walaupun tidak ada pembelian bahan ya. Karena orang makan, orang pakai listrik, dan orang pakai internet itu pasti selalu ada kan. Nah, makanya ini semua tuh akan terjadi. Nah, kita bikin asumsinya. Gaji kurir berapa? 1 bulan. Misal gaji kurir 1 bulan itu 2 juta rupiah. Oke. Nah, biaya internet berapa? Biaya internet bilanglah kita bikin angka 300 ribu. Oke. Listriknya berapa? Misal listrik karena menggunakan mesin jahit 3 ya kan, baru pakai mesin potong dan lain sebagainya, kita ambillah angka di 200 ribu per bulan. Lalu biaya makan bilang makan 2 kali, 1 kali makan 10 ribu, artinya 20 ribu dalam 1 hari. 20 ribu dikali bukan 30 tapi 25 hari kerja ya. Artinya 20 dikali 25 hari kerja itu 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Nah, ini kita hitung, kita total jadi di angka 3 juta pas. Oke, yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost itu adalah biaya tidak tetap. Biaya yang terjadi jika perusahaan itu mendapatkan penjualan. Nah, kurang lebih begitu. Artinya kalau misalnya tidak ada penjualan, variable cost ini tidak akan ada ya. Misal penjualan dalam 1 bulan itu adalah 0, tidak ada penjualan sama sekali. Artinya tidak ada variable cost di situ. Karena cost apa yang terjadi kan? Penjualan aja nggak ada, enggak. Nah, misal contoh biaya jahit, potong, dan finishing. Nah, ini nanti kita akan hitung berdasarkan dengan jumlah total persediaan. Ini kita skip dulu. Biaya bensin kita anggaplah alokasikan dalam 1 bulan itu adalah 200 ribu. Biaya bensin. Biaya bahan, biaya bahan. Kita kebutuhannya berapa roll? Bilang dalam 1 bulan kita itu 10 roll. Bilanglah seperti itu. Biaya bahan kebutuhan kita 10 roll. Asumsi 10 roll itu harganya 3 juta
per roll. Artinya kalau misalnya 10 roll 30 juta per bulan. Ini semua per bulan ya. 30 juta. Oke. Baru biaya plastik. Biaya plastik itu akan tergantung dari biaya jumlah total persediaan. Karena akan segitu yang kita beli kurang lebih ya. Cuma mungkin nanti akan ada sisa. Baru biaya benang. Biaya benang, anggaplah dalam 1 bulan itu kita kebutuhan benangnya untuk si 10 roll ini adalah Rp500.000. Nah, 500.000. Nah, kalau ini kan biaya bahan adalah 10 roll. Jika dalam 10 roll itu kita bisa memproduksi sebanyak 100 pieces per roll, artinya produksi kita dalam 1 bulan itu adalah 1000 pieces. Ini kita masukkan ke dalam persediaan 1000 pieces. Nah, biaya jahit, potong, dan finishing. Berapa biaya jahit, potong, dan finishing? Anggap biaya jahit, potong, dan finishing adalah 5.000 per pieces. Jika borongan ya, karena ini borongan. 5.000 dikali 1000 pieces adalah 5 juta rupiah. Biaya plastik. Biaya plastik satu piecesnya bilanglah 300 rupiah. 300 dikali 1000 artinya 300.000. Kita hitung variable cost-nya. 5 juta tambah 200, 336, 36 juta. Nah, sekarang kita sudah dapat nih fixed cost dan variable cost-nya. Ini sudah dapat. Ini harus kita tambahkan. Jadi ini akan menjadi total cost. Total cost kita adalah berapa? 36 juta tambah 3 juta. 39 juta. Per bulan. Dengan asumsi persediaannya adalah 1000 pieces. Nah, persediaan ini adalah total dari produksi kita selama 1 bulan menggunakan si 10 roll yang kita beli tadi. Ya, ingat 10 roll yang kita beli tadi. Misal contoh teman-teman punya beli 20 roll, tapi yang digunakan itu hanya 10 roll. Kita tidak menghitung 20 roll, kita hitungnya 10 roll. Tinggal kita bagi saja. Artinya total biaya itu harus dibagi dengan total persediaan. Total biayanya berapa? 39 juta rupiah. Dibagi total persediaannya adalah 1000 pieces. Ya kan? Nah ini tinggal kita bagi. HPP-nya berapa? HPP-nya ya tinggal kita bagi aja. Ini coret 39.000 per pieces. Nah, kita udah ketemu nih 39.000 per pieces. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat keuntungan dalam berusaha, apalagi di usaha konveksi, artinya teman-teman harus menjual kaos yang teman-teman produksi itu di atas 39.000. Karena kalau misalnya di 39 atau di bawah, artinya teman-teman tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, itu yang menjadi masalah dari kebanyakan orang saat ini. Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya menghitung HPP itu sendiri. Ingat, yang kebanyakan orang tidak pahami itu adalah fixed cost-nya, biaya tetapnya. Gajinya berapa, baru internetnya berapa, listriknya berapa, biaya makan, itu tidak dihitung. Yang dihitung biasanya cuma biaya bahan, ya kan? Baru biaya jahitnya aja, baru apa? Biaya plastik paling, ya kan? Baru biaya benang. Tapi contoh kayak biaya bensin, ingat itu harus dihitung. Jika kamu ingin menjadi pengusaha yang bagus, hitunglah sampai ke nominal terkecil dari biaya itu. Karena itu akan menjadi harga pokok produksi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman jual 45.000 per pieces, artinya teman-teman mendapatkan keuntungan 6.000 per pieces. Saya akan terus membuat video-video seperti ini, video-video edukasi seperti ini, sesuai dengan apa yang saya bisa saja. Jadi terus stay tune di channel kita Mega Clothing. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like dan share sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih kayak gitu aja. Terima kasih. Selamat siang.